Dari Jalan Ayam Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers, hari Kamis lagi. Dan sekarang tanggal 10 Oktober 2024. Ini saya baru baca mengenai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang meminta sekolah mewaspadai penularan penyakit parotitis atau gondongan di kalangan siswa. Nah, malam hari ini saya bakal ngajak Anda untuk ngobrolin lebih dalam lagi soal gondongan itu apa, dan juga maraknya gondongan di Yogyakarta ini bagaimana cara melindungi keluarga kita. Dan sudah hadir di studio Star FM malam hari ini ada Dr. RR Ratni Indrawanti, SPA Subspesialis IPT. Selamat malam dokter. Selamat malam. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Alhamdulillah. Oke dokter, kita bakal ngobrolin soal gondongan yang mana sekarang lagi marak juga, dan di Balikpapan tuh juga pihak pemerintah setempat juga sudah mengeluarkan surat edaran. Nah sebenarnya kalau di Yogyakarta sendiri bagaimana dokter situasinya untuk penyakit gondongan ini? Ya, terima kasih. Saya juga membaca ya dari internet itu ya, dikatakan bahwa bulan Agustus dan September itu didapatkan 157 anak yang menderita gondongan gitu. Jadi ini kan fenomenanya seperti fenomena gunung es ya, itu hanya di permukaan ya. Mungkin di sekitarnya juga masih banyak gitu. Oke, mohon maaf dokter agak bisa mendekat ke mic agar suaranya lebih jelas lagi. Oke. Nah, kalau misalnya soal gondongan, nah kita bakal bedah juga dokter, apakah gondongan ini seperti apa penyakitnya dan penularannya seperti apa. Mungkin dari ini ya juga ya, penjelasnya dulu soal gondongan itu penyakit yang kayak apa sih dokter? Ya, gondongan itu bahasa Jawa ya Mas ya. Sebetulnya namanya adalah parotitis. Parotitis itu itis itu adalah infeksi pada kelenjar parotis ya. Ada infeksi pada kelenjar ludah. Jadi itu kelenjar ludah yang terjadi infeksi di situ. Sebetulnya parotitis sendiri itu penyebabnya bermacam-macam. Bisa infeksi, bisa non infeksi. Infeksi sendiri dibagi lagi tuh, infeksi karena virus dan karena bakteri gitu ya. Virusnya juga bermacam-macam, namun yang dikatakan sebagai gondongan itu adalah virusnya khusus, virus namanya paramyxovirus. Kemudian untuk gondongan itu parotitisnya namanya parotitis epidemika. Jadi mengandung kata-kata epidemi, sehingga bahwa itu pembesaran kelenjar ludah itu infeksinya bisa menyebar dengan cepat. Maka namanya parotitis epidemika. Itu yang menyebabkan di sekitar pipi atau dekat leher itu yang membengkak gitu ya dokter? Iya betul. Gitu, baik. Nah penyakit ini penyebabnya apa dok? Yang selain virus, dan mungkin ada yang membuat atau jadi salah satu jadi bikin gondongan gitu? Ya, virusnya itu yang sekarang marak yang namanya gondongan. Itu penyebabnya virus namanya paramyxovirus. Apakah ada kaitannya juga mungkin dengan dari makanan atau yang lainnya gitu dokter? Iya betul. Cara penularannya berarti ya. Cara penularannya. Penularannya itu adalah melalui droplet. Droplet itu titik ludah ya. Ada orang yang menderita gondong, itu kemudian mungkin berbicara dengan kontak dengan dekat ya, berbicara atau bersin seperti itu, dan juga mungkin titik ludahnya itu kebetulan menempel di permukaan ya, mungkin di permukaan meja, dia barusan mengusap-ngusap hidungnya dan sebagainya, kemudian di tempat membuka pintu, handle pintu misalnya, ada orang juga di situ ikut mengontak tangannya tuh sampai situ, kemudian mengusap-usap di daerah saluran pernapasan, itu bisa tertular. Jadi dua ya, satu lewat droplet, kemudian lewat kontak yang tidak langsung itu. Apakah itu bisa parah dokter? Dari gondongan itu hanya kelihatan bengkak, atau kalau dibiarkan bisa jadi satu hal yang fatal mungkin? Ya, jadi itu hampir sama dengan semua penyakit infeksi virus ya. Jadi kalau seseorang terpapar atau dikatakan tertular gitu ya, terkena virus yang masuk ke dalam tubuhnya, itu kira-kira 20% akan asimptomatik, tidak ada gejala, OTG. Orang tanpa gejala kira-kira 20%. Kemudian kira-kira 40-50% gejalanya ringan, anget-anget, pusing, sebentar 2-3 hari sudah sembuh tanpa ada pembengkakan. Kemudian sekitar 30-40% ada pembengkakan. Nah, pembengkakannya itu nanti kalau misalnya badan daya tahan tubuhnya sedang rendah misalnya seperti itu bisa komplikasi Mas. Yang berat tadi itu. Komplikasinya tentu saja bisa sampai ke otak, sampai radang otak ya, meskipun jarang tapi bisa juga turun dari otak turun ke bawah
sampai ke jantung, namanya miokarditis. Turun lagi sampai pankreas, namanya pankreatitis ya. Kemudian mungkin kalau laki-laki bisa namanya orchitis, kalau perempuan bisa ooporitis ya, pada ovarium itu ada bisa terjadi infeksi juga. Kalau yang pada laki-laki tadi apa dokter? Orchitis. Orchitis itu apa? Penyakit apa? Orchitis itu itis yang menyerang nyon sewu ya. Nyon sewu organ laki-laki yang sebelahnya yakar, biji salak itu ya. Mohon maaf. Ya itu bisa testis ya di situ ya. Gitu ada terjadi sudah di parotisnya membengkak 2-3 hari, di sana ikut bengkak merah juga gitu. Oh, berarti itu bisa komplikasi ya. Dan itu betul. Memang terkait dengan saraf juga ya dokter ya? Bisa menyerang saraf juga sekitaran kepala itu? Iya, bisa saraf. Ya, kalau sarafnya sampai ke saraf, misalnya saraf sekitar mulut ya, nanti terjadi setelah gejala sisanya, misalnya bicara dengan sedikit merot. Kemudian juga kalau saraf sampai ke saraf pendengaran bisa tuli juga. Oh, berarti separah itu ya? Nggak bisa dibiarin karena bengkak besok juga sembuh gitu ya dokter ya? Iya. Nah kalau misalkan memang sebagian besar itu akan bergejala ringan, sebagian besar ya. Sebagian kecil bisa sampai yang berat itu. Baik. Kalau misalkan seseorang terkena gondongan ini mungkin tanpa gejala dan terlihat gejala paling kelihatannya itu nampaknya adalah yang bengkak ya dokter ya. Itu paling nampak ya? Paling nampak. Nah, itu bagaimana penanganannya? Apa yang harus saya lakukan gitu ketika saya terkena seperti itu mungkin? Iya. Jadi mungkin kalau kita berbicara secara keseluruhan penyakit gondongan, tentu saja itu terkait dengan kisahnya virus itu masuk dalam tubuh gitu ya. Jadi kan pasti kan virus masuk itu tidak akan menjadi sakit tuh. Ada namanya masa inkubasi kan. Masa inkubasi itu lama. Saya terpapar sekarang, maka itu akan menjadi itu sakit itu kira-kira sampai 18 hari yang akan datang. Ada juga yang mengatakan paling cepat 12 hari, paling lama 25 hari. Gitu ya. Kemudian mulai ada sedikit anget-anget baru timbul bengkak itu ya. Nah, itu kan kalau udah sakit seperti itu ada penanganannya, adalah penanganan yang sudah sakit dan penanganan yang sudah sehat. Kalau yang sudah sakit karena itu sangat menular. Kapan penularannya? Kira-kira 2-3 hari sebelum sakit belum ada gejala dan nular loh Mas. Kemudian sampai 5-9 hari setelah mulai sakit, lama kan. Yang paling infeksius itu ya, itu 2 hari sebelum sakit sampai 5 hari. Nah, itu harus isolasi. Kalau anak sekolah di rumah saja, jangan sekolah dulu, di kamar khusus, jadi kamar sendiri gitu, jangan campur-campur. Kemudian juga asupan cairan, asupan gizi harus diperhatikan. Nah, untuk yang sehat itu jangan gitu ya, kontak-kontak yang terlalu dekat ya. Agak susah kalau misalnya di kelas ya. Mungkin kalau badannya udah merasa nggak enak, agak batuk, tuh harus pakai masker misalnya. Dan juga tadi kan bisa kontak dengan lingkungan ya, cuci tangan. Seperti itu. Jadi seperti infeksi seperti COVID juga ya dokter ya? Maksudnya droplet dan sekitarnya. Betul. Apakah penanganannya juga seperti tadi sudah disebut juga seperti ada karantina dan segala macam gitu, isolasi. Itu juga hampir mirip dengan penyakit infeksi COVID itu ya? Ya betul. Tadi saya sebutkan kan menularnya itu bisa sampai 9 hari ya. Namun yang banget menular 5 hari mulai dari bergejala. Jadi isolasinya tuh 5 hari. Oh, oke. Itu. Iya. Apakah selalu ada pembengkakan di daerah pipi sebelah satu sisi atau dua sisi, atau mungkin ada nggak temu kasus yang tidak ada pembengkakan gitu dokter? Iya betul. Tadi saya sebutkan ada yang asimptomatik ya, OTG ada juga tuh, ada juga yang cuma satu sisi ya, ada juga yang sampai 2 sisi. Kalau yang satu sisi yang memang bengkak itu kejadian satu sisi itu 25%. Jadi kebanyakan yang dua-duanya. Itu cepat sekali, begitu panas nggak enak, prodromal namanya. Awal-awalnya tuh seperti penyakit virus yang lain, badannya anget, nggak enak badan, mungkin mual, pusing dan sebagainya. Kira-kira 1-2 hari, kemudian diikuti bengkak. Bengkaknya itu cepat, membesarnya cepat, sehingga tulang dari mandibula, tulang dari rahang tuh nggak kelihatan saking bengkaknya gitu ya. Ya, kemudian itu setelah kira-kira 5-7 harian gitu, itu baru mengecil gitu. Oke. Dulu tuh waktu saya kecil itu sempat juga yang seperti itu dan mendengar ya. Entah mungkin dikoreksi dokter. Katanya itu kekurangan yodium, itu benar nggak sih dokter? Itu salah kaprah. Itu salah kaprah ya. Jadi ada gondongan, ada gondoen. Itu beda. Beda. Gondok itu di tengah ya, tengah tubuh ya. Itu ada kelenjar gondok, kelenjar tiroid
Nah, itu adalah gondok yang kekurangan yodium itu salah satunya. Oh. Kalau ini yang di bawah telinga, Oh, di bawah telinga agak sini maju ya. dikit, itu kelenjar ludah, namanya parotis gondongan. Oh, ini baru tahu nih. Soalnya dulu saya pikir sama tuh gondoan dan gondongan gitu ya. Itu ternyata berbeda ya, hal yang berbeda. Iya. Dan terus juga ada yang mengatakan bahwa apa namanya, pace itu apakah bisa juga menyembuhkan gondongan ini, dokter? Oh iya, jadi ini kan virus sebetulnya sembuh sendiri, sebetulnya sebagian besar kan ringan dan sembuh sendiri ya. Jadi pace itu, Mas pernah membaui pace nggak sih, Mas? Iya, pernah. Bau nggak sih, Mas? Nggak enak banget. Iya, itu dia. Makanya kalau dulu anak kecil yang sedang sakit gondongan kan cepat menular tuh. Jadi wisdom kearifan lokalnya itu dikasih kalung pace supaya bau. Kalau dia bau kan temennya nggak mau datang. Oh. Supaya nggak nular. Tujuannya supaya menjauhi sementara gitu ya. Iya, itu. Jadi tidak ada langsung berhubungan untuk penyembuhan, dokter? Iya, kan akan sembuh sendiri. Oh. Belum ada ya sebenarnya. Antivirus khusus tuh tidak ada. Jadi pengobatannya suportif. Ya, dijaga supaya tidak menular, kemudian asupan cairannya itu dijaga, gizinya juga dijaga seperti itu. Boleh untuk mengurangi rasa sakit, boleh dikompres hangat itu di tempat tersebut. Oh, baik. Dokter juga buat Star Lovers yang pengen bertanya boleh langsung sama dokter di 0818621013. Jadi Anda bisa bertanya, terus juga mungkin konsultasi sedikit ya soal gondongan ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan tersebut di 0818621013. Jadi itu tergantung juga antibodi atau kekuatan imun tubuh kita ya, dokter ya. Itu bisa menyembuhkan dengan sendiri ya. Ya, betul. Paling lama ada yang berapa lama, dokter? Yang mungkin temu kasus yang mungkin unik dan juga belum pernah ditemui gitu ya di antara yang lain, yang mungkin bisa sampai komplikasi dengan penyakit lainnya gitu, dokter. Oh ya, namanya koinsiden ya. Jadi takutnya tuh kalau dalam kondisi daya tahan tubuhnya turun, ya kan, itu kan bisa yang sampai komplikasi tadi, itu bisa ada secondary infection bakteri ya, bakteri bisa ikut masuk, itu ada juga, meskipun jarang ada. Bisa. Tapi dokter sendiri belum pernah dokter melihat kasusnya seperti itu ya di Jogja mungkin atau di yang tempat lain? Ya kebetulan kemarin ada sih satu kasus yang sampai ada penurunan sadaran ada. Oh gitu. Ya. Tapi sudah sembuh ya sekarang? Alhamdulillah membaik ya. Alhamdulillah baik. Dokter, kita rehat dulu sebentar. Untuk Star Lovers, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya silahkan di 0818621013 dan saya akan kembali setelah yang berikut ini. Inspiring Sound masih di Health Talk bersama Pusat Kedokteran Tropis UGM dan juga masih bersama Dr. Ratni yang malam hari ini kita masih ngomongin soal gondongan nih, Star Lovers. Nah tadi dokter juga sempat menyebut bahwa itu juga anak-anak ya. Apakah juga selain anak-anak bisa juga terserang penyakit ini, dokter? Ya. Semua kelompok umur itu bisa terkena aja. Cuma nanti memang yang paling sering timbul gejalanya itu memang di anak-anak ya. Orang dewasa pun bisa. Orang dewasa pun juga bisa ya. Bisa terkena. Oke. Kemudian kalau misalkan kita terkena gondongan ini, mungkin gejala yang hangat dan segala macam itu. Sebenarnya kapan sih, dokter, kita harus periksa ke dokter atau mungkin nunggu berapa hari inkubasi atau seperti apa, dokter, teknisnya? Ya, sebetulnya kan mulai dari secara klasik ya. Tadi yang agak enak badan, anget-anget 1-2 hari, kemudian timbul gondong, timbul membengkak yang di daerah gondong itu kan memang nyeri. Ya, selama masih kadang-kadang untuk makan pun sakit, untuk membuka mulut sakit, atau juga mengunyah sakit gitu ya. Selama masih bisa, biasanya diberikan antipiretik atau analgetik ya, paracetamol gitu ya. Kalau masih bisa tahan ya masih di rumah masih bisa. Namun kalau misalnya sampai dengan seminggu itu belum mengecil, nah itu kita sudah sebaiknya ke dokter satu. Atau timbul demam yang sangat tinggi ya, itu juga. Atau mungkin anaknya mungkin ditambah dengan kejang atau lebih banyak tidur karena kesadaran menurun, itu harus segera ke dokter. Atau tadi yang laki-laki ada orchitis atau perempuan tuh perutnya nyeri ya, biasanya pos pubertas, setelah puber itu baru timbul yang tadi mengenai ovarium, itu harus ke dokter sih. Gitu. Apakah itu juga biasanya kalau untuk yang perempuan itu usia berapa, dokter? Kan pasca pubertas ya, berarti usia remaja itu ya? Remaja, okay. Baik.
Dokter, ini ada yang bertanya sebelum kita lanjut, bertanya lagi nih, ada Bu Trihas yang bertanya, di zaman dulu kalau sakit gondongan diolesi blau yang warna biru itu, apa karena sugesti tapi sembuh atau memang sudah waktunya sembuh? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya, blau itu sama waktu saya masih kecil ya, saya juga ingat diberi blau itu ya. Jadi blau itu di situ adalah salah satunya penanda bahwa di situ itu bengkak sakit, itu kan memang karena kesenggol sakit ya. Nanti kalau memang sebetulnya dari perjalanan penyakit sendiri itu akan sembuh sendiri, bukan karena blaunya ya, tapi karena daya tahan tubuh penderitanya. Jadi bukan karena blau kemudian langsung sembuh ya. Ini juga salah kaprah yang banyak yang orang. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih dokter blau itu ke tubuh kita gitu? Atau bahkan malah berbahaya buat tubuh kita? Ya, saya kira sih kalau selama tidak tertelan ya nggak masalah ya. Tertelan dalam jumlah banyak itu lebih bahaya lagi dokter ya. Baik, begitu Bu Trihas ya, terima kasih sudah bertanya. Kemudian dokter, ini kalau soal gondongan, nah apakah ada seperti vaksinasi, kalau orang bilang ya vaksinasi gitu untuk penyakit gondongan ini dokter? Sudah ada, namun itu menjadi kombinasi dengan MR ya, MMR namanya. MMR. Ya, M itu yang measles tuh campak. Kemudian R-nya tuh rubella ya. Mumps itu yang gondongan ini. Mumps itu yang gondongan ya. Measles, mumps dan rubella. Jadi campur dengan campak dan rubella. Jadi satu vaksinnya. Nah itu mulai usia berapa dokter? Atau sebetulnya mulai kalau mulai dari 1 tahun sih, tapi rata-rata diberikan 18 bulan gitu ya, karena kan 9 bulan itu secara program nasional kan sudah ada MR. Kalau sudah ada MR berarti nanti kita berikan umur 15 bulan itu untuk MMR-nya, atau kalau belum pernah sama sekali bisa mulai 1 tahun sih MMR itu, yang nanti akan diulang di sekitar umur mulai 4 tahun sampai kelas 1 SD gitu ya, 4 sampai 6 tahun gitu, ada ulangannya 2 kali. Oh gitu. Kalau sudah remaja atau dewasa nanti apakah perlu vaksinasi MMR ini juga dokter? Atau yang lain? Sebetulnya sih tidak ya, belum termasuk ya. Kecuali mungkin kalau ada wabah ya, di luar negeri itu kalau ada wabah kadang-kadang diberikan juga dosis ketiga. Kalau enggak ya cukup 2 itu sih. Nah kalau misalkan gondongan ini kemudian sembuh dengan sendirinya, apakah ada kemungkinan nanti dia juga bisa akan kambuh lagi dokter di suatu waktu? Oh ya, tergantung. Kalau secara alamiah ya, berarti kan ini gondongan secara alamiah ya. Kalau dia sudah membentuk antibodi, tentu saja nanti kalau misalnya terpapar lagi yang 20% OTG. Ada punya antibodi itu orang tanpa gejala. Namun kalau orang tersebut dalam kondisi imunokompromi itu daya tahan tubuhnya sangat rendah, bisa karena penyakit kronis atau dia sedang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menurunkan daya tahan tubuh, itu bisa berulang. Sama berarti kasus yang disebabkan infeksi oleh virus tuh hampir mirip-mirip ya dokter ya? Ya, hampir mirip. Ada yang tanpa gejala dan lain-lain dan bisa kembali kambuh di suatu waktu yang kita nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi OTG juga gitu ya? Ya. Baik dokter. Dokter, ini kalau misalkan soal ada beberapa mitos juga nih yang soal gondongan ini, salah satunya adalah berkumur air garam itu bisa menyembuhkan gondongan. Nah, mitos atau fakta nih dokter? Kita sambil kayaknya main game juga ini ya. Ya mitos ya, karena kan viremia itu virus di dalam darah itu kan beredar ya. Air garamnya kan cuma di situ. Ya kan. Namun itu kalau air garam ya baik juga kan, berkumur ya. Untuk membersihkan mulut ya dokter ya. Cuma untuk penyembuhannya itu yang daya tahan tubuhnya sih. Oh gitu. Kemudian ada lagi nih dokter, mitos atau fakta ini kalau sudah pernah terkena gondongan nggak perlu lagi vaksin MMR. Ya tadi kan yang alamiah tadi kan kan dikatakan mempunyai antibodi. Kalau gitu aku nggak usah vaksin aja gitu kan. Nah, namun apakah itu yang tadi dikatakan gondongan benar karena paramyxovirus? Kan tadi sejak awal sudah dikatakan penyebabnya banyak tuh. Nah, itu harus dibuktikan dulu. Artinya orang tersebut harus memeriksa imunoglobulinnya. Yaitu di Jogja banyak sih lab swasta yang bisa memeriksa itu. Kalau memang sudah mempunyai antibodi dan titernya cukup untuk melindungi, itu CDC itu pusat kesehatan di Amerika itu ya mengatakan tidak memerlukan. Tapi harus ada bukti dulu tuh kalau itu memang gondongan yang karena paramyxovirus.
Apakah kalau misalkan kita sudah cek nih di rumah sakit atau yang lainnya, kemudian itu ada kayak semacam surat keterangan atau apa gitu dokter soal penyakit ini, pernah gondongan gitu enggak sih? Enggak ya? Selama ini belum ya. Belum pernah ya? Iya. Oh gitu. Baik. Lanjut lagi. Ini tadi sepertinya juga sudah dibahas ya. Gondongan hanya menyebar melalui kontak langsung atau bersentuhan. Mitos atau fakta? Ya, tadi masuk fakta ya. Karena ada 2 tuh, karena droplet, titik ludah, yang intinya kontaknya dengan ludah pasien gitu ya. Jadi kontaknya bisa dengan saya berbicara, bersin kan langsung ke mukosa ya. Mukosa itu bisa di mata, bisa di hidung, bisa di saluran napas, gampangnya saluran napas. Atau tadi titik ludahnya kebetulan nempel di suatu tempat yang dia mengkontak tangan atau apapun, kemudian tangan itu mengusap daerah mulut dan sebagainya. Nah itu berapa lama sih dokter kalau droplet itu bisa menimbulkan penyakit? Droplet virus itu adalah titik ludah yang dikeluarkan, yaitu menurut teorinya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. 1 sampai 1,5 meter. Ya, 1,5 meter lah kira-kira, itu bisa sampai sejauh itu. Nah kemudian kalau dekat berarti kan kalau kumpul-kumpul dekat sangat menular ya. Kemudian yang kontak titik ludah itu kalau misalnya di permukaan itu dikatakan beberapa jam kalau masih basah dengan titik ludahnya itu masih bisa hidup virusnya, sehingga yang kontak itu. Jadi wajar kalau melihat kalau habis di kafe ada sedikit kayak cairan-cairan gitu kita jijik gitu ya. Memang sebaiknya dibersihkan dulu gitu dokter ya. Jangan-jangan tuh droplet orang yang lagi sakit gitu dokter ya. Jadi ilfil ya. Jadi ilfil bener. Nanti makanya untuk proteksinya tadi kan suatu penyakit itu yang kita pikirkan adalah transmisi, cara penularannya itu seperti apa. Tadi kan 2 tuh droplet, berarti 1 kebersihan dari saluran napas, etika batuk. Dulu sebelum COVID ada diajarin etika batuk ya, misalnya batuk ditutup pakai tisu, kalau nggak punya tisu disuruh di lengan tuh ya, lengan gitu ya, atau pakai masker. 1. Yang kedua tadi cuci tangan kan. Sudah diajarin sama COVID sebetulnya. Iya betul. Sampai sekarang harusnya kebiasaan itu dia. Ya, kalau dulu kan di setiap depan rumah sakit, di depan supermarket dan sebagainya itu ada tempat cuci tangan. Kadang-kadang sekarang sudah pada nggak ada ya. Sudah banyak yang nggak kelihatan. Seharusnya itu sudah kebiasaan yang baik. Bahkan sebenarnya sebelum COVID juga itu sudah diajarkan dengan baik ya sebenarnya, cuci tangan sebelum makan dan sebelum aktivitas. Itu namanya PHBS Mas. PHBS betul. Yeah. Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya betul. Itu dilaksanakan. Baik, kalau misalkan anak-anak nih yang terkena gondongan gitu dokter. Nah, gimana caranya orang tua untuk merawatnya kalau di rumah dirawat secara mandiri gitu? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua nih dokter? Ya, nomor 1 selama anak tersebut masih bisa makan, masih bisa minum ya, ada asupan cairan dan sebagainya, dan ya masih tidak sampai panas banget, masih bisa aktivitas dikit-dikit lah. Yang penting dia masukkan ke kamar gitu ya, disendirikan baik dari termasuk juga alat makan, alat minum sendirikan, itu sekitar 5 hari mulai timbulnya bengkak. Kemudian untuk yang sudah kontak tuh serumah ya kontak-kontaknya juga harus ditingkatkan daya tahan tubuhnya, dari asupan gizinya seperti itu. Dan tadi untuk mengurangi bengkaknya, bisa mengurangi rasa sakitnya, bisa dengan misalnya minum paracetamol ya. Paracetamol kan tuh untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit misalnya. Kemudian bisa dikompres, bukan dengan bau ya, dikompres dengan air hangat gitu ya, untuk mengurangi rasa sakit. Air hangatnya dicampur garam nggak ya dokter? Ya tidak perlu, nggak apa-apa. Nggak perlu, nggak apa-apa ya. Baik. Kalau tadi soal buah pace dan lain-lain, ada mitos lain nggak sih dokter yang mungkin beredar di masyarakat gitu yang bilang ini kalau gondongan tuh harus seperti ini? Mungkin dokter pernah dengar, tapi saya juga belum pernah dengar mungkin gitu. Ya, yang paling sering memang dari pace sama blau ya. Sama blau ya. Iya, itu saja sih. Nah, ini agak sedikit menyinggung soal gondokan juga dokter ya. Mungkin agak sedikit menyinggung karena tadi saya masih nggak tahu ternyata bedanya sama gondokan. Nah, kalau gondokan itu adalah saluran tiroid, kelenjar tiroid. Iya. Nah, itu seperti apa dokter? Mungkin sedikit dibahas dokter. Kelenjar tiroid itu di titik tengah tubuh ya Mas. Kalau kita ngelek jakun. Di sini. Iya, di bawah jakun di situ. Iya. Itu kalau itu bengkak ada 2 tadi, ada infeksi, ada non infeksi juga. Ya. Sama ya? Sama.
Kalau yang non infeksi tadi yang kekurangan yodium itu kan juga bengkak di situ. Kemudian kalau infeksi ya ada juga infeksi di situ, atau mungkin karena tumor di situ juga bengkak juga. Apakah ada penanganannya sama dengan gondongan tadi atau ada perbedaan, dokter? Ya tergantung penyebabnya nanti ya. Dokter pasti akan melihat penyebabnya, apakah infeksi atau non infeksi. Misalnya tadi ya, kalau infeksi juga dicari sih infeksinya apakah karena bakteri atau yang lain, atau ternyata kalau misalnya bukan karena infeksi tapi misalnya kekurangan kelenjar yodium ya terapi dengan yodium. Tergantung penyebabnya. Kekurangan yodium itu kalau misalkan mengonsumsi garam yodium langsung, apakah itu berpengaruh, dokter? Garam yodium itu kan, yodium itu kalau panas itu ya, di dalam garam itu kalau dipanaskan kan rusak ya. Jadi maksudnya kalau memasak itu kalau sudah turun dari itu, kalau baru dikasih garamnya itu kan tidak cepat rusak. Daripada kita kan awal sudah ngulek tuh udah pakai garam ya. Itu kan meskipun garam beryodium kan jadinya yodiumnya jadi agak, karena panasnya kan jadi terurai ya, jadi berkurang gitu. Oh, jadi kalau misalkan kita memperlakukan yodium ini sebaiknya ketika masak tuh tidak terakhir ya, tidak langsung kena panas gitu ya, dididihkan gitu ya, nggak sebaiknya nggak gitu ya, dokter ya. Oh, baik. Ini satu pengetahuan baru juga ya, dokter. Saya juga baru tahu nih ternyata nih. Terus juga kalau soal parotitis, nah itu MAMS itu istilahnya berbeda atau sama, dokter? Parotitis dan MAMS itu? Sama-sama gondongan ya? Tapi yang parotitis epidemika. Oh, parotitis epidemika. Ada kata epidemi ya. Oh, itu kalau parotitis biasa? Ya tadi kan penyebabnya macam-macam tuh. Oh iya. Yang tadi ada infeksi non infeksi, ada yang infeksi sendiri, ada yang virusnya tidak mesti yang epidemika ini, ada mungkin bakteri begitu. Berbeda-beda ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk baru nih, dokter. Wikan di Bantul, kalau gondongan di Bantul ada kasusnya nggak ya? Cara biar terhindar dari ini apakah sama dengan waktu COVID itu ya, pakai masker? Monggo, dokter. Ya, terima kasih. Untuk di Bantul mungkin ada dari puskesmas setempat atau dari kesehatan, saya kira sudah mencatat. Masalahnya tuh gini, Mas. Kalau penyakit itu yang bisa menular biasanya dari form dari Kementerian Kesehatan, namanya ada form W1, form wabah. Itu tinggal nyentang, cuma yang gondong tuh nggak masuk di situ. Cuma maksudnya ke lain-lain. Nah itu kan kalau kita bisa melaporkan kan yang lain-lain itu kita isi gondongan gitu ya, sehingga bisa, saya kira dibantu kalau kita melihat seperti itu, saya kira mungkin ada 1-2, saya kira itu kan hampir penyakit setiap saat ada gitu. Baik, kalau cara biar terhindar dari ini apakah sama dengan waktu COVID? Iya betul. Tadi kebersihan saluran napas ya, salah satunya tadi yang etika batuk yang dulu itu pakai masker, alhamdulillah ya, baik ya. Kalau apalagi yang dari gondong-gondong seperti ini kan memang penularannya tuh yang daerah krodit ya, seperti anak sekolah, kemudian asrama, mungkin pesantren misalnya seperti itu ya, yang ada asramanya. Itu juga tadi pakai masker, sama jangan lupa cuci tangan tadi yang, karena penularannya selain dari droplet juga kontak. Ketika dokter ini kalau misalkan kan gejala salah satunya adalah nyeri saat menelan makanan. Nah, ketika merasakan nyeri saat mengunyah. Nyeri saat mengunyah. Nah, itu apakah ketika kita mengonsumsi minuman tertentu atau makanan tertentu itu bisa memperparah atau ya sebenarnya nggak berhubungan juga gitu, dokter? Menambah sakit iya. Minuman yang asam misalnya itu menambah nyeri. Oh, minuman yang asam menambah nyeri ya? Iya. Sebaiknya berarti yang hangat, air hangat, putih hangat aja. Hangat ya, boleh, teh gitu boleh. Tapi yang asam-asam tuh yang bisa menambah nyeri. Oh, apakah itu juga bisa memperparah, dokter? Kalau memperparah kan tergantung daya tahan tubuh. Jadi hanya memperparah nyerinya aja gitu ya? Ya. Belum tentu berhubungan langsung dengan sakitnya atau gondongannya sendiri gitu ya? Ya, jadi gini Mas, semua penyakit itu ada namanya segitiga infeksi gitu ya. Itu yang ada yang sebelah sudut sana namanya karena patogen, karena kumannya. Yang sebelah sini, pojok sini namanya inangnya, pasiennya. Sebelah sana itu ringkungannya. Jadi apakah itu akan jadi sakit, akan jadi komplikasi tergantung interaksi itu. Apakah kumannya masuknya banyak. Kalau di situ misalnya di suatu kelas banyak orang, di situ terpapar-papar terus kan berarti kuman yang masuk lebih banyak, satu. Daya tahan yang kedua, kondisi dari inangnya, dari orangnya yang tertular, apakah dia dalam kondisi imunnya bagus atau tidak. Kalau dia tidak bagus, sudah kumannya masuknya banyak, tentu saja akan lebih sakit gitu. Baik,
Dokter, di Instagram ini sudah ada yang bertanya juga, ada Koko Aditama yang bertanya apakah gondongan ini bisa terjadi tidak hanya sekali pada seseorang. Iya, tadi udah kita bahas ya. Tadi kita Nggak udah apa-apa, bahas ya. tapi saya ulangi ya. Nah, dalam kondisi pasien imunnya baik itu biasanya sekali. Namun ada beberapa pasien dengan kondisi dikatakan imunokompromi ya gitu, itu artinya kondisi imunnya itu sangat rendah, itu memang bisa berulang. Baik, selanjutnya nih tadi sepertinya kita juga udah bahas ya tadi dokter. Ada Mas Etri Haryanto Nugroho, gondongan pada orang dewasa biasanya dipicu faktor apa dokter? Dipicu satu tertular. Tertular? Iya. Ya, tertular dan orang tersebut tidak mempunyai daya tahan ya, dulu tidak pernah terpapar misalnya, itu kan pertama kali bisa juga. Kemudian juga dalam kondisi orang tersebut daya tahan tubuhnya pas turun ya, menjadi muncul sakitnya gitu. Ini seperti cacar gitu dokter ya? Iya. Kayak belum pernah tertular terus ya. Dia belum pernah gondongan tapi dia kemudian pada dewasa dan dia dalam kondisi daya tahan tubuhnya rendah gitu. Daya tubuhnya rendah. Muncullah penyakitnya. Tadi kan ada juga yang misalnya dia daya tahan tubuhnya baik, begitu kuman masuk, daya tahan itu bisa mengalahkan kuman yang masuk, tentu saja tidak akan bergejala. Oke. Baik, selanjutnya Putro di Rejodani ini saya dengar-dengar gondongan tuh bisa bikin mandul laki-laki. Ya. Terus kalau udah sampai gitu, gimana cara penanganannya dokter? Ya, terima kasih. Tadi dari bahas juga yang orchitis ada Mas. Orchitis itu memang akan terjadi, lebih banyak terjadi pada laki-laki yang post pubertal, yang sudah remaja. Remaja kena gondong itu malah komplikasinya lebih banyak yang terjadi orchitis pada laki-laki ya. Itu memang dikatakan bisa menjadi mandul tapi jarang ya. Sebagian besar itu tidak terjadi kemandulan. Ya kalau terpaksa terjadi kemandulan ya hal yang lain gitu ya. Mungkin nanti harus dibuktikan dulu juga itu apakah betul-betul mandul atau tidak. Jadi meskipun di situ terjadi kerusakan, itu ternyata sebagian besar tidak terjadi kemandulan. Ya, memang bisa. Kalau sudah terjadi kemandulan ya mungkin kalau misalnya lu ya nanti akan menikah dan ingin anak, ya itu harus hal-hal yang lain. Bayi tabung misalkan gitu ya. Misalnya, ya. Ada Asri di Jokteng, katanya gondongan tuh harus makan buah tertentu, bener nggak ya biar cepat sembuh, kayak alpukat misalnya? Itu kalau dengan buah itu kan banyak mikro enzim untuk mempermudah pembentukan imunitas. Jadi bagus-bagus aja Mas. Buah apapun itu dokter ya? Buah apapun, kecuali yang terlalu kecut jangan ya, karena kan nambah nyeri tadi. Kalau biasanya kalau orang lagi sakit tuh makan jeruk gitu. Ya, tapi yang jeruk manis kan nggak masalah. Jeruk manis nggak masalah ya. Yang terlalu asam, terlalu kecut gitu ya. Ya, itu baik kalau ada buah. Oke. Baik, selanjutnya ini ada Bu Murtinah di Kadisoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gondongan ya sakitnya badan gergesi. Pertanyaan saya yang pertama, apakah gondongan boleh dikompres dengan air es? Yang kedua, bagaimana dengan kelenjar getah bening? Apakah akan lebih parah saat pasien memiliki penyakit amandel? Terima kasih Bu Murtina. Ya, terima kasih. Ya, memang daerahnya di situ ya, daerah gondong itu memang di kelenjar ludah, yang di sekitarnya juga ada kelenjar yang lain itu kan. Ya, jadi memang bisa juga selain di kelenjar ludah, di situ kan ada namanya kelenjar di bawah rahang ya, submandibula tuh kadang-kadang bisa ikut terkena. Ya, tapi sebetulnya kalau dia tahan tubuhnya baik sendiri sih, sebagian besar sembuh sendiri sih. Kalau ini tadi soal kompres air es dokter, lebih baik kompres air hangat ya. Kompres air hangat ya. Iya. Baik, itu Bu Murtina, semoga menjawab ya Bu Murtina. Terima kasih. Kemudian ada Amril di Jalan Damai, dulu dikasih jamu sama keluarga dan sembuh. Apakah benar jamu itu bisa mempercepat kesembuhan? Ini sepertinya dia juga sama ya tadi dokter ya. Ya, jadi kan ini penyakit sembuh sendiri, ya kan? Kalau sudah waya sembuh aja gitu kan. Nah, jamu sih nggak masalah ya, selama pengobatan tradisional, selama dia tidak ada harm, tidak ada kerugian gitu, oke, nggak apa-apa. Tapi saya kira jamunya mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tapi sebetulnya dia sembuh sendiri gitu. Jamu menambah nafsu makan itu juga baik ya juga ya. Iya kan, ya kayak seperti temulawak itu kan memang terbukti bisa menambah nafsu makan gitu kan. Ya oke. Dengan semakin banyak makan berarti kan daya tubuh baik gitu ya dokter.
Baik, kita rehat dulu sejenak, dokter. Nanti buat Star Lovers yang pengen bertanya lagi masih ditunggu di 081 862 1013 atau Anda juga bisa komentar seperti Mas Koko tadi ya di Instagram @starjogjafm. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound masih di Health Talks bersama Pusat Kedokteran Tropis UGM. Dan ada Dr. Ratni yang masih ngobrolin soal gondongan nih Star Lovers. Pertanyaan terakhir nih dokter, dari Aji di Kaliurang yang mau tanya kalau orang tua atau rentan jika terkena penyakit ini tuh harus dibawa ke rumah sakit atau cukup di rumah aja. Terus yang kedua, kalau kita kena gondongan padahal harus kerja harian, apakah harus di rumah aja dok? Kemudian pakai masker dan jaga jarak. Jarak kan aman kan harusnya dokter gitu. Ya, terima kasih. Tentang orang tua apakah harus di rumah sakit ya? Satu, tentu saja tergantung dari kondisi saat itu. Selama masih bisa makan, masih bisa minum seperti itu dengan harian seperti biasa, saya kira di rumah masih bisa. Tidak harus ke rumah sakit, kecuali ya tadi ada demam sampai 40 derajat misalnya, ada banyak tidur ya karena ada penurunan sadaran ya, seperti itu memang harus ke rumah sakit. Yang kedua tadi tentang buruh harian ya. Iya, buruh harian. Nah, tadi dikatakan bahwa sebetulnya sebelum jadi kan dia kan terpapar virus itu kan akan timbul gejala itu lama ya, 12 hari sampai 25 hari. Paling sering itu 16 sampai 18 hari setelah terpapar baru timbul gejala. Setelah itu kemudian sebetulnya minus 2 sampai 3 sampai 9 hari ke depan itu masih bisa nular. Yang paling menular itu setelah gondongan timbul bengkak itu sampai 5 hari ke depan itu paling menular, sehingga kalau untuk isolasi itu adalah 5 hari setelah mulai timbul bengkak, 5 hari ke depan tuh seharusnya itu isolasi diri sebetulnya. Oke. Apakah kalau misalkan ke dokter periksa kemudian kita bisa minta untuk 5 hari atau dokter sudah memutuskan ini 3 hari atau 5 hari gitu dokter? Ya mungkin dokter akan menghitung ya, mulai dari bengkaknya kapan. Kadang-kadang kan ke dokternya nggak langsung hari pertama, ya kan? Jadi sudah hari kedua, ketiga baru ke dokter gitu ya? Ya misalnya seperti itu. Tapi bahwa WHO dan CDC mengatakan setelah mulai timbul bengkak itu sebaiknya 5 hari ke depan itu diisolasi. Ya seperti itu. Oke. Dokter, ini kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin kalau misalkan kita terkena gondongan, mungkin sedikit rangkuman nih dokter. Kalau terkena gondongan seperti apa yang harus dilakukan gitu. Apakah juga ada imunisasi yang harus dilakukan gitu dokter? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Satu, pencegahan ya. Pencegahan itu adalah misalnya ke tempat yang masih ada yang gondongan itu satu, jangan masuk. Ya tadi isolasi itu. Kemudian yang sudah terpapar bagaimana nih? Kan kita terpapar sekarang masih nanti kenanya masih lama kan? Yaitu tingkatkan daya tahan tubuh supaya pada saat penyakit itu muncul diharapkan tidak muncul ya. Tadi kan ada juga yang tidak muncul cuma angat-angat sedikit itu. Ya. Kemudian kalau sudah terkena tadi di rumah boleh istirahat, kemudian waspada aja, jangan sampai waspada kapan harus ke dokter ya. Tadi yang misalnya demam tinggi, ada penurunan sadaran ya, banyak tidur misalnya seperti itu. Kemudian lakukan imunisasi yang sekarang sudah ada. Sekarang kan kalau program imunisasi 9 bulan kan sudah ada ya MMR, kemudian 18 bulan bisa MMR lagi, nanti bisa diulang pada saat SD itu bisa dengan MMR. Jadi MMR itu satunya sudah bisa untuk mencegah gondongan. Ke posyandu atau ke puskesmas terdekat dokter atau ke sampai gimana? Saat ini untuk MMR masih belum program ya. Ya, jadi bisa di rumah sakit atau di dokter yang praktek yang untuk imunisasi sih. Berarti sementara masih kita harus request dulu gitu ya, bukan yang program ya? Sementara belum dimasukkan secara program. Baik. Kemudian tadi dokter juga menyinggung soal pengobatan suportif. Nah ini tadi apa dokter? Saya lupa tadi. Betul. Jadi penyakit ini belum ada antivirus khusus. Adanya hanyalah pengobatan suportif. Suportif itu artinya kalau di rumah pun diisolasi harus istirahat ya, bed rest ya. Jangan sampai malah di rumah terus terlalu banyak nggak istirahat gitu. Harus istirahat. Kemudian kalau misalnya demam-demam atau nyeri sekali boleh diberikan misalnya yang aman tuh paracetamol. Kemudian suportif yang lain itu memastikan cairan dan asupan gizinya itu cukup ya. Kalau untuk cairannya tuh gampangnya kalau minum cukup itu nanti dalam setidaknya 4 jam sekali itu akan buang air kecil ya, itu berarti
cairannya cukup, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang harus didukung juga orang rumah ya dokter ya. Iya, betul. Nah bagaimana sikap orang rumah nih kalau misalkan ada keluarga yang terkena gondongan, apakah menjauh pakai APD gitu nggak perlu ya dokter ya? Iya, saya kira kalau memungkinkan kan memang di kamar sendiri ya, kalau memungkinkan sebaiknya. Kalau tidak ada kan kadang-kadang tidak bisa, berarti yang sakit harus pakai masker. Dan semuanya juga kalau bisa pakai masker aja, kemudian sering cuci tangan seperti itu. Dan alat makan dari yang sakit itu disendirikan. Oh harus dipisah ya? Ya kan virusnya itu kan ada di dalam titik ludah. Ya sendok-sendoknya kan harus disendirikan. Selama dia masih sakit. Nanti kalau udah nggak sakit ya sudah boleh jadi satu lagi. Baik dokter, terima kasih sudah mengedukasi malam hari ini soal gondongan, dan mudah-mudahan kasus di Yogyakarta juga nggak ada separah ya dokter ya. Bisa kemudian kalau misalkan ada yang merasa gejala-gejala tadi yang disebutkan, bisa langsung periksa ke dokter untuk memastikan apakah ini gondongan atau tidak, begitu ya dokter ya? Iya, betul. Terima kasih dokter Ratni sudah mampir di Health Talk malam hari ini, sudah berbincang dengan saya malam hari ini, dan juga banyak insight baru nih dokter ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali dokter, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Star Lovers yang sudah bergabung di 0818621013 dan juga sudah ngobrol bareng Dr. Ratni di Health Talk bersama Pusat Kedokteran Tropis UGM. Kalau gitu waktunya saya Rizky Arif pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.